Assalamualaikum Ibu. Waalaikumsalam. Benar ini dengan Ibu Wahyu, umurnya 27 tahun. Iya, benar sekali. Perkenalkan Bu, saya perawat Yuni yang menjaga pada pagi hari ini. Di sini saya akan memberikan sedikit pendidikan kesehatan tentang pasien dengan kemoterapi pada serviks ya Bu. Dengan tujuannya itu untuk mengetahui hal apa saja sebelum kita melakukan kemo. Saya membutuhkan waktu kira-kira 5 sampai 10 menit. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Tidak ada. Bisa kita mulai? Silakan. Penyebab kanker serviks Bu. Penyebab kanker serviks itu disebut juga virus HPV atau human papillomavirus subtipe onkogenik, terutama subtipe 16 dan 18. Tujuan kemoterapi ya Bu, untuk menghambat penyebaran kanker, menyembuhkan kanker secara keseluruhan, terus meningkatkan keberhasilan metode pengobatan lain, serta meringankan gejala yang diderita. Segini Bu, persyaratan pasien yang akan menjalani kemoterapi Bu, ada beberapa macam ya Bu. Yang pertama itu fungsi ginjal harus baik Bu, karena kebanyakan obat-obatan kemoterapi diproses oleh hati dan ginjal ya Bu. Cacat atau gagal hati atau ginjal dapat menjadi halangan terhadap kemoterapinya ya Bu. Terhadap beberapa obat yang dapat diberikan pada pasien dengan penurunan fungsi hati atau ginjal, namun dosisnya itu kebanyakan yang tidak sesuai ya Bu. Untuk kadar kreatin Bu, untuk wanita dewasa itu normalnya kira-kira 0,5 sampai 1 mg. Terus fungsi hati Bu, yang kedua fungsi hati. Nilai kadar SGOT-nya itu Bu kurang dari 35 per liter, dan SGPT-nya itu kurang dari 41 per liter. Yang ketiga hemoglobinnya Bu, HB. Normalnya hemoglobin yaitu untuk wanita itu 12,1 sampai 15 gram per desiliter. Terus leukosit Bu, leukosit itu nilai normal leukosit kalau untuk bayi 9.400 sampai 34.000 sel meter kubik. Terus balita itu 4.000, remaja itu 3.500, serta dewasa 3.500 sampai 10.500. Terus trombosit Bu, nilai trombosit normal itu Bu 150.000 sampai 450.000 per kilometer. Sampai di sini Ibu paham? Mikroliter. Iya Mbak. Terus upaya pasien untuk memenuhi persyaratan Bu, yang pertama itu makanan tinggi kalori, tinggi protein, seperti ikan kutuk, daging sapi. Terus makanan mengandung antioksidan seperti buah dan sayur-sayuran ya Ibu. Terus istirahat yang cukup Bu. Terus minum minimal 2.000 liter per hari. Terus efek samping kemoterapi Bu, efek samping kemoterapi itu ada muntah Bu, terus adanya rasa nyeri, adanya anemia dan kelelahan seperti fatigue. Terus rambut rontok, terus perubahan kulit baik kering maupun menghitam ya Ibu. Mual muntah, ada beberapa hal yang dapat mengatasi mual muntah saat kemoterapi ya Bu. Yang pertama itu makan dengan porsi yang sedikit namun sering. Terus usahakan untuk mengonsumsi makanan yang bersuhu dingin ya Ibu. Terus jangan mengonsumsi makanan dan minuman yang memiliki temperatur yang berbeda dalam satu waktu. Terus minum di antara 2 makanan, jangan terlalu banyak minum ketika makan. Terus anemia, istirahat yang banyak. Berikutnya anemia Bu, istirahat yang banyak, melakukan olahraga yang ringan, kelola stres dengan baik. Terus rambut rontok, tetap bergaya dengan menggunakan topi, scrub atau wig. Terus jika ingin keramas, gunakan shampoo yang tidak memiliki pewangi dan ringan di kulit kepala. Hindari terlalu sering menyisir rambut dan hindari menggunakan minyak atau krim rambut.
terus ada rasa nyeri, terus ada perubahan kulit juga bisa dibaca. Nah, upaya pasien untuk mengurangi efek samping. Yang pertama itu higien rambut dan menyampaikan kembali setelah terapi dihentikan. Terus menggunakan lotion tanpa kandungan alkohol. Terus ini menganjurkan makanan sedikit tapi sering, jenis yang tidak merangsang mual ibu, mual dan muntah. Terus mengurangi nyeri non farmakologi, teknik relaksasi, distraksi, guided imagery guide control, imagery guide control. Terus mengonsumsi buah dan sayur ibu seperti jeruk, pisang, anggur, lemon ibu. Baik Bu, sudah semestinya saya menjelaskan, memberikan pendidikan kesehatan. Sebelumnya apakah ada yang mau ditanyakan Bu? Nggak ada. Kalau begitu saya permisi dulu. Semoga kemoterapinya lancar Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.